Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Imade Anamyudhistira, NPM 1804010363. Dalam kesempatan ini, izinkan saya untuk memaparkan judul proposal saya yang berjudul Potensi Balok Laminasi Bambu sebagai Bahan Konstruksi. Yang pertama, bab 1, pendahuluan. Yang pertama adalah latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan yang terakhir adalah batasan masalah. Latar belakang. Indonesia adalah salah satu negara penghasil bambu di dunia. Bambu dari zaman dahulu sudah digunakan oleh masyarakat Indonesia. Salah satunya adalah penggunaan dalam bidang konstruksi. Konstruksi bambu banyak ditemui pada rumah tinggal di desa-desa yang menggunakan bambu diaplikasikan sebagai dinding serta pada konstruksi atap sebagai reng atau usuk. Secara tradisional, bambu memang belum digunakan secara struktural karena masyarakat belum mengenal teknologi pengawetan bambu untuk membuat bambu aman dari serangan kumbang bubuk serta teknologi yang berguna untuk memperkuat bambu. Masyarakat juga beropini rumah tinggal dari bambu identik dengan kekurang mampu. Selanjutnya, rumusan masalah. Menurut latar belakang di atas, dapat diidentifikasi masalah sebagai berikut. Yang pertama, bambu jarang digunakan sebagai material konstruksi. Kayu dengan bentang yang panjang dan lebar semakin sulit dicari. Terjadi deforestasi yang sangat besar. Permintaan kayu yang tinggi menyebabkan kenaikan aktivitas ilegal logging. Material beton menyebabkan kerusakan lingkungan. Yang terakhir, bambu harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan sebagai material konstruksi atau struktural. Tujuan penelitian. Yang pertama, untuk mengetahui mengapa bambu jarang digunakan sebagai material struktural. Untuk mengetahui mengapa kayu dengan bentang yang panjang dan lebar semakin sulit dicari. Untuk mengetahui mengapa terjadi deforestasi yang sangat besar. Untuk mengetahui apa yang menyebabkan kenaikan aktivitas illegal logging saat adanya permintaan kayu yang tinggi. Untuk mengetahui mengapa material beton menyebabkan kerusakan lingkungan. Untuk mengetahui mengapa bambu harus diolah terlebih dahulu sebelum digunakan. Batasan masalah. Penelitian ini dibatasi oleh hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, analisis mencakup target progres. Dan yang terakhir, analisis mencakup variabel biaya dan waktu. Manfaat penelitian. Manfaat penelitian ini bagi pihak-pihak yang berkaitan adalah memberikan informasi atau gambaran yang dijadikan bahan pertimbangan evaluasi bagi perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konstruksi. Bab 2, kajian pustaka. Yang pertama adalah definisi bambu, potensi bambu sebagai bahan konstruksi, jenis-jenis bambu, dan yang terakhir bambu laminat. Definisi bambu. Bambu adalah tumbuhan berbunga menahun hijau abadi dari subfamili Bambusoideae yang termasuk famili Poaceae. Nama lain dari bambu adalah bulu, aur, dan eru. Di dunia ini, bambu merupakan salah satu tanaman dengan pertumbuhan paling cepat karena memiliki sistem rhizoma dependent unik. Dalam sehari, bambu dapat tumbuh sepanjang 60 cm atau 24 inci bahkan lebih, tergantung pada kondisi tanah dan klimatologi tempat ia ditanam. Terdapat dua bentuk bambu secara umum, yaitu bambu berkayu dari suku Arundinariae dan Bambuseae, dan bambu rerumputan dari suku Oliereae. Analisis molekuler dari Bastida menunjukkan bahwa terdapat 3-5 garis keturunan utama dari bambu. Berikut ini sudah dijelaskan jenis-jenis bambu beserta nama latinnya.
Bambu laminasi. Bambu laminasi adalah material bambu yang telah mengalami pemrosesan sehingga memiliki bentuk dan ketahanan yang mirip seperti kayu. Untuk pembuatannya sendiri, pertama-tama bambu yang sudah dipotong kemudian dibelah menjadi lembaran tipis-tipis. Untuk mengatasi kelangkaan kayu saat ini, dikembangkan bambu laminasi semacam bambu olahan atau siap saji yang kekuatannya setara, bahkan mungkin lebih baik dibandingkan papan laminasi berbahan kayu. Bambu yang berbentuk aslinya berongga, tidak geometris, dan penampangnya bukan berupa lingkaran sempurna, cukup sulit untuk dirangkaikan. Namun, teknik perekatan memungkinkan menggabungkan beberapa elemen berbentuk balok menjadi satu kesatuan. Untuk membuat bambu laminasi, dipilih bambu yang besar, tua, kering, dan tebal, seperti bambu mayan, andong, petung, atau bulung. Setelah pangkalnya dibuang, bambu dijadikan bilah-bilahan, memanjang dengan mesin pemotong. Penyortiran adalah tahap selanjutnya, karena diameter bambu tidak selalu sama. Dengan teknik laminasi, penggunaan bambu sebagai bahan bangunan menjadi makin fleksibel. Pengempaan. Pengempaan pada produk laminasi atau rakitan, perekatan bertujuan untuk menempelkan lebih rapat, sehingga garis perekat dapat terbentuk secara rata dan sepejal mungkin, dengan ketebalan yang setipis mungkin. Oleh karenanya, pengempaan atau penekanan rakitan yang cukup kuat dan seragam serta homogen pada semua permukaan bahan yang direkatkan sangat penting dan diharuskan. Pengempaan ini pula menyebabkan penekanan pada perekatan agar mengalir atau meresap ke dalam bahan yang direkat, dengan meninggalkan sebagian perekat yang tetap berada di permukaan bahan direkatkan dalam bentuk film perekat yang kontinu, dan dilanjutkan dengan proses pengerasan perekatan untuk menahan ikatan permukaan agar tetap sambungan. Sambungan merupakan bagian terlemah dan membutuhkan perhatian khusus sehingga diperlukan penelitian sambungan. Struktur bambu laminasi dalam rangka mendapatkan struktur yang aman terhadap berbagai pembebanan. Selanjutnya yaitu bab 3, metode penelitian. Yang pertama yaitu pelaksanaan pengujian, tahapan penelitian, pelaksanaan penelitian. Yang terakhir yaitu pembahasan hasil pengujian. Pelaksanaan pengujian. Yang pertama, tempat pengujian. Yang kedua, jenis pengujian. Yaitu pemaparan pengujian, yaitu pengujian pendahuluan, pengujian kuat lentur, pengujian kuat tekan. Tahapan penelitian. Tahapan penelitian proyek akhir ini adalah sebagai berikut, yaitu bahan penelitian, benda uji, peralatan pengujian, dan yang terakhir langkah-langkah pengujian. Pelaksanaan penelitian. Berikut adalah alur tahapan penelitian. Dapat dilihat di sini sudah dijelaskan alur-alurnya. Di sini juga dijelaskan dari tahap pemotongan, pemindahan material hingga perakitan balok laminasi. Yang selanjutnya itu bab 4, hasil dan pembahasan. Hasil penelitian. Analisa sifat fisik pengujian balok laminasi ini dilakukan di laboratorium Fakultas Teknik Sipil Universitas Hindu Indonesia. Prosedur serta langkah pengujian bahan sesuai dengan ketentuan SNI atau Standar Nasional Indonesia. Yang pertama yaitu pengujian kuat lentur. Pengujian kuat lentur dilakukan dengan menggunakan bahan uji dengan ukuran 5 x 5 x 76 cm dengan jumlah 5 benda uji. Berikut ini adalah hasil tabel pengujian kuat lentur.
Dari tabel di atas dapat diketahui nilai kuat lentur rata-rata balok laminasi bambu yaitu sebesar 778,83 kgf per cm persegi, serta tergolong pada kelas kayu 2 berdasarkan pada tabel di atas. Agar dapat mengetahui perbandingan kekuatan lentur balok laminasi bambu, maka dibuatlah grafik seperti berikut. Nah, ini contohnya. Dari grafik di atas dapat diketahui nilai kuat lentur laminasi bambu terbesar terdapat pada benda uji L01 dengan nilai kuat lentur sebesar 830,66 kgf per cm persegi, dan nilai kuat lentur terendah terdapat pada benda uji L03 dengan nilai kuat lentur sebesar 732,09 kgf per cm persegi. Langkah berikutnya yaitu pengujian kuat tekan. Pengujian kuat tekan dilakukan menggunakan benda uji dengan ukuran 5x5x20 cm dengan jumlah 5 benda uji. Dan berikut contoh benda uji kuat tekan baloknya, lalu hasil tabel pengujian kuat tekan. Dari tabel di atas dapat diketahui nilai kuat tekan rata-rata balok laminasi bambu yaitu sebesar 637,52 kgf per cm persegi, serta tergolong pada kayu kelas 2 berdasarkan pada tabel di atas. Agar dapat mengetahui perbandingan kuat tekan balok laminasi bambu, maka dibuat grafik sebagai berikut. Dari grafik di atas diketahui nilai kuat tekan laminasi bambu terbesar terdapat pada benda uji T03 dengan nilai kuat tekan sebesar 681,43 kgf per cm persegi, dan nilai kuat tekan terendah terdapat pada benda uji T02 dengan nilai kuat tekan sebesar 599,12 kgf per cm persegi. Yang selanjutnya adalah pengujian kuat geser. Berikut adalah contoh gambar pengujian kuat geser. Hasil pengujian kuat geser dilakukan dengan menggunakan alat UTM atau Universal Testing Machine. Proses pengujian kuat geser ini dilakukan dengan alat UTM, sehingga terjadi pergeseran yang diakibatkan adanya tekanan pada beban yang telah diberikan. Dari data tersebut kemungkinan diolah sehingga didapat nilai kekuatan geser dari benda uji, sehingga perhitungan nilai kuat geser dapat dilakukan dengan cara perbandingan antara beban maksimum dengan luas penampang. Pengujian kuat geser dilakukan dengan 5 spesimen benda uji menurut SNI dengan tidak boleh kurang dari standar yang sudah diterapkan. Dan dilihat dari tabel di atas diketahui nilai uji kuat geser balok laminasi bambu yang sudah diuji dengan nilai rata-rata 111,631 kgf per cm persegi. Kekuatan uji geser pada kelas kuat kayu yaitu tergolong kelas kuat kayu 1. Untuk mengetahui batang grafik yang sudah diuji dengan 5 spesimen, dapat perbandingan nilai kuat geser tersebut. Berikut adalah grafik yang sudah dibuat. Pada grafik di atas, nilai beban maksimum kgf per cm persegi kuat geser laminasi kombinasi bambu petung di atas menunjukkan bahwa kekuatan geser pada laminasi bambu dengan perbedaan persentase dengan kode G03 sebesar 101,112 kgf per cm persegi dapat dibandingkan dengan persentase paling besar dengan kode G04 sebesar 118,782 kgf per cm persegi dan memiliki nilai rata-rata kuat geser sebesar 111,631 kgf per cm persegi. Hal ini menunjukkan bahwa
Laminasi bambu akibat perbedaan persentase bahan dengan kode G04 memiliki kuat geser yang paling besar dibandingkan dengan persentase bahan lain. Yang selanjutnya yaitu pembahasan hasil pengujian. Dari hasil pengujian di atas dapat disimpulkan bahwa kekuatan lentur dan kekuatan tekan terbesar berada pada bagian sisi balok. Hal ini disebabkan karena pada proses pengepresan balok laminasi, tekanan terbesar berada pada bagian sisi balok, sehingga bagian sisi balok laminasi lebih padat dibandingkan dengan bagian balok laminasi di tengah. Belum banyak pengetahuan masyarakat terhadap kualitas balok laminasi bambu, menjadikan produksi balok laminasi bambu tidak begitu diminati. Dengan mengetahui kualitas dari balok laminasi bambu, penulis ingin menyampaikan bahwa harga yang ditawarkan mahal karena kualitas bagus, sehingga masyarakat dapat lebih tertarik untuk menggunakan produksi balok laminasi bambu tersebut. Beberapa keunggulan dari balok laminasi bambu yaitu tahan rayap, umur balok laminasi bambu lebih dari 30 tahun, tidak mudah patah, lebih kuat, dan lebih fleksibel. Bab yang terakhir yaitu bab 5, penutup. Kesimpulannya, berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan, didapatkan kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, nilai kuat lentur terbesar yang didapatkan sebesar 830,66 kgf per cm persegi. Yang selanjutnya, nilai yang terendah sebesar 732,09 kgf per cm persegi. Nilai kuat lentur rata-rata sebesar 778,83 kgf per cm persegi. Nilai kuat tekan terbesar yang didapatkan sebesar 681,43 kgf per cm persegi, dan nilai kuat tekan terendah sebesar 599,12 kgf per cm persegi. Nilai kuat tekan rata-rata sebesar 637,52 kgf per cm persegi. Nilai kuat geser terbesar yang didapatkan sebesar 118,872 kgf per cm persegi, dan nilai kuat geser terendah sebesar 101,112 kgf per cm persegi. Nilai kuat geser rata-rata sebesar 111,631 kgf per cm persegi. Yang terakhir yaitu klasifikasi balok laminasi bambu termasuk ke dalam jenis kayu kelas 1 dan 2. Yaitu saran, perlu dilakukan penelitian terhadap jenis pengujian yang lain seperti pengujian kuat tarik. Dan yang kedua yaitu pada penelitian selanjutnya sangat diperlukan penelitian khusus mengenai lem perekat laminasi bambu. Berikut tadi adalah presentasi saya mengenai judul proposal saya, yaitu potensi balok laminasi bambu sebagai bahan konstruksi. Jika ada salah kata, saya mohon maaf sebesar-besarnya, dan saya tutup dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om.